Doa ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya, sehingga hanya kepadanya lah kita memohon segala kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dapat kembali menempa diri kita dengan mempelajari adab hidup yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan membawa kita ke dalam kebahagiaan yang sempurna di akhirat nanti. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita akan membahas satu doa yang berkenaan dengan hutang. Tuntutan hidup yang semakin hari dirasa semakin besar memaksa kita harus berusaha lebih keras lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan. Bahkan terkadang kita harus berhutang untuk dapat memenuhi kebutuhan kita. Syariat memang menghalalkan hutang piutang, namun tetap harus dalam koridor yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang mulia, agar tidak terjadi penyimpangan yang membuat kita terjatuh ke dalam jurang kehancuran. Ketika kita memutuskan untuk berhutang, hendaknya hal yang paling pertama kita tancapkan dalam hati adalah berusaha untuk segera mungkin melunasinya dengan diiringi usaha agar dapat segera terbebas darinya. Karena hutang adalah satu beban yang akan menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga jika hutangnya di dunia belum terlunasi. Oleh karena itu, jangan sampai kita meremehkan dan bermain-main dengan masalah hutang ini. Karena kerugian yang akan kita dapatkan tidak hanya di dunia dengan dipandang jelek dan tidak lagi dipercaya oleh orang-orang yang hidup di sekitar kita, akan tetapi juga mendapatkan keburukan dan hukuman di akhirat. Oleh karena beratnya permasalahan hutang ini, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat terhindar dari hutang, dan jika kita telah memiliki beban hutang, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menolong kita untuk dapat melunasi hutang-hutang yang kita miliki. Pendengar yang budiman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan, ada seorang budak datang kepada Ali dan berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu memenuhi perjanjianku, maka bantulah aku." Maka Ali radhiyallahu anhu berkata, "Maukah kuajarkan kepadamu beberapa kalimat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadaku? Sekalipun engkau memiliki hutang sebesar gunung Sihr, maka Allah akan menunaikannya atas namamu. Maka ucapkanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwaka." Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kebutuhan kita dari yang halal dan kita terhindar dari belitan hutang. Doa ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya, sehingga hanya kepadanya lah kita memohon segala kebutuhan. Dan permohonan yang paling penting dalam pemenuhan kebutuhan kita adalah dicukupkannya kita dengan sesuatu yang halal dan dijauhkan dari yang haram, serta dijadikannya kita tidak butuh kepada selain Allah. Kemudian selain doa ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa lainnya yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Aku sering mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang, dan penindasan orang. Selain mengandung doa agar terbebas dari lilitan hutang, doa ini juga mengandung permohonan agar terhindar dari keburukan-keburukan sikap yang lainnya. At-Tibbi rahimahullah berkata dalam syarah doa dan zikir Hisnul Muslim bahwa yang dimaksud dengan al-ham adalah keluh kesah yang disebabkan penantian, sedangkan yang dimaksud dengan al-huzn adalah kesedihan pada sesuatu yang telah terjadi. Kemudian yang dimaksud dengan dhala'id dain adalah keras dan beratnya beban hutang, sebagaimana banyak ditemukan bahwa orang yang tertimpa hutang tidak memenuhi janjinya, apalagi jika dibarengi dengan penagihan. Adapun ungkapan ghalabatir rijal yang artinya penindas yang menagihnya adalah paksaan dan kerasnya kekuasaan orang atas dirinya, dan yang dimaksud dengan orang di sini adalah orang-orang zalim atau pemberi utang. Rasulullah SAW mengajarkan kita berlindung dari penagih hutang yang zalim, karena orang yang seperti ini dapat melemahkan jiwa. Pendengar yang dirahmati Allah, berkenaan dengan doa ini, Al-Karmani rahimahullah mengatakan, doa ini adalah bagian dari jawami' al-kalim, yaitu ungkapan singkat namun padat makna. Karena macam-macam kehinaan itu ada dalam 3 macam faktor, yaitu psikis, fisik, dan eksternal. Adapun yang pertama sesuai dengan kekuatan yang dimiliki seseorang yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu akal, emosional, dan syahwat. Sedangkan duka dan kesedihan berkaitan dengan akal, pengecut berkaitan dengan emosi, kikir berkaitan dengan syahwat, kelemahan dan kemalasan berkaitan dengan badan, kekerasan dan pemerasan berkaitan dengan berbagai faktor eksternal, dan doa ini berkaitan dengan semua hal yang tadi disebutkan. Jadi, doa ini adalah doa yang mencakup segala permohonan perlindungan dari berbagai macam keburukan diri. Maka sudah seharusnya kita sebagai hamba yang lemah dan begitu banyak kekurangan untuk selalu berdoa dengan doa ini. Mudah-mudahan dengan mengamalkan doa ini kita akan terhindar dari berbagai keburukan dan terhindar dari lilitan hutang. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.